Kalau tadi kita sudah berbincang terkait dengan postur kabinet yang diumumkan oleh Jokowi JK, dan saat ini kami akan berbincang terkait dengan tadi kontroversi RUU Pilkada. Jadi kontroversi ini terjadi kontroversi masih bersama Yunarto Wijaya dan juga Fadli Zon, dan juga ada narasumber saya satu lagi yaitu dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Profesor Jo Hermansyah Johan. Selamat sore, Pak Jo Hermansyah. Ya, selamat sore, Mas Rizky. Ya, Pak, kita bicara soal RUU yang menjadi kontroversi, RUU Pilkada. Pemerintah mengusulkan ini direvisi untuk dijadikan pemilihan melalui mekanisme DPRD, ditetapkan oleh DPRD, tidak lagi secara langsung. Namun kemudian berubah kembali, pemerintah menginginkan tetap bahwa pemilihan secara langsung. Mengapa, Prof, dalam waktu berdekatan tiba-tiba berubah begitu sikap pemerintah? Ya, ini ada prosesnya. Ketika awal pemerintah mengajukan usulan yang pertama, pemilihan gubernur itu melalui DPRD. Lalu pemilihan bupati wali kota tetap secara langsung oleh rakyat. Nah, ketika kita mengusulkan itu, ini dikaitkan dengan konteks kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi dibanding dengan ke kabupaten kota, itu 75% kewenangan itu ada di kabupaten kota, sedangkan di provinsi hanya sekitar 25%. Maka untuk pemilihan gubernur kita usulkan tidak perlu ada cara memilih langsung yang menelan biaya yang besar, padahal sebetulnya kewenangannya sangat terbatas. Otonomi di provinsi itu kita sebut dengan otonomi terbatas, yang di kabupaten itulah otonomi titik berat di dalam otonomi daerah kita. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kami bahas bersama DPR, teman-teman di DPR menghendaki tetap secara langsung dua-duanya. Nah, pemerintah kemudian mengubah. Baiklah, pemerintah mengikuti kawan-kawan di DPR untuk pemilihan gubernur, kita usulkan kembali perubahan tetap dipilih langsung oleh rakyat, tetapi untuk bupati wali kota dipilih oleh DPRD. Perkembangan yang terakhir ini pun ditolak oleh kawan-kawan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Akhirnya pada posisi per 14 Mei 2014, kawan-kawan di DPR RI termasuk Gerindra menghendaki dua-duanya langsung. Nah, akhirnya pemerintah agar undang-undang ini bisa selesai karena sudah dibahas hampir 3 tahun kurang 3 bulan. Ini lama sekali. Dan yang kedua ada faktor pilkada yang akan digelar pada tahun 2015 sebanyak 204. Nah, ini kalau kita tidak melakukan perbaikan kebijakan tata pemilihan ke depan, maka ini akan bermasalah juga pilkada tahun 2015 itu. Oleh karena itu pemerintah pada tanggal 2 September mengajukan usul mengikuti suara-suara yang ada di DPR RI, yaitu dua-duanya langsung, pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota. Tapi kami kaget karena tiba-tiba kawan-kawan fraksi di DPR RI, akhirnya itu sekitar 6 fraksi, menghendaki dua-duanya pemilihan lewat DPRD. Hanya 3 fraksi saja, posisi yang terakhir yang menghendaki pemilihan langsung-langsung. Ini bukan karena ada pernyataan Pak SBY di YouTube, Pak Jo Hermansyah, yang mengatakan bahwa sudah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah itu secara langsung, sehingga akhirnya pemerintah pun berubah. Oh tidak, itu kita sejak tanggal 2 September rapat panja RUU Pilkada di Cikopo, Bogor, itu sudah mengajukan usulan perubahan menyesuaikan dengan kebanyakan fraksi-fraksi di DPR RI, yaitu pemilihan langsung baik untuk gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota. Jadi tapi justru pertanyaannya kenapa, jadi Anda bertanya kenapa fraksi itu akhirnya berubah. Begitu Pak Jo Hermansyah, yang berubah justru Gerindra salah satunya, begitu? Betul, setelah Pilpres ternyata terjadi perubahan. Sebelumnya semuanya menyetujui pemilihan langsung, kecuali fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKB yang mendukung pemerintah pemilihan gubernur secara langsung, bupati wali kota lewat DPRD. Oke.
Baik, Pak Johar Mansyah, ini saya harus bertanya kepada Bang Fadlizon yang mewakili Gerindra, nanti juga Mas Yunarto, apa melihat apa ya, ini kegalauan siapa yang galau sebenarnya sehingga melihat pemerintah yang tadi yang mengusulkan tapi akhirnya 2 September berubah, kemudian setelah Pilpres fraksi-fraksi yang tadinya mendukung yang ini yang justru berubah. Tapi kita nanti bahasin, nanti kita jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News. Kita membahas terkait dengan kontroversi RUU Pilkada. Saya ke Fadlizon. Bang Fadli, ya. Tadi dijelaskan oleh Prof. Johar Mansyah mengatakan bahwa ini justru pemerintah yang tadi mengusulkan memang pemilu melalui mekanisme DPRD, ditetapkan oleh DPRD, kemudian berubah akhirnya per 2 September kemarin mengatakan karena menyerap aspirasi fraksi-fraksi yang sejujurnya sejak dari awal memang menolak ditetapkan oleh DPRD, tapi sejujurnya mau pemilihan secara langsung kepala daerah. Kemudian sekarang mengapa Koalisi Merah Putih khususnya Gerindra berubah sikap? Itu yang dipertanyakan tadi. Ya, jadi sebetulnya kan begini. Kalau mengenai substansi, tentu saja ini orang bisa berubah-ubah sikap. Tetapi kalau kita lihat pelaksanaan, kalau dari sisi kami, pelaksanaan pilkada langsung ini kan sudah 10 tahun ya. Sejak tahun Juni 2005 kalau tidak salah sampai sekarang. Dan saya kira keputusan politik ketika itu untuk pilkada langsung juga sah. Tetapi kan kalau kita mau melakukan evaluasi juga sah saja. Kemarin itu kan kita banyak agenda-agenda yang menyangkut pemilu legislatif, pilpres dan lain-lain sehingga tidak berkonsentrasi penuh. Nah sekarang ini kita sudah mengambil sikap untuk mendukung pilkada dilaksanakan dengan pemilihan melalui DPRD. Dengan sejumlah alasan-alasan yang juga cukup kuat, yang cukup sahih ya. Dan ini juga sesuatu yang demokratis dan tidak melanggar konstitusi, itu satu hal. Biayanya pun jauh lebih murah ya. Pak Johar Mansyah kalau tidak salah saya baca kemarin mengatakan tahun lalu saja 70 triliun. Yeah. Bayangkan kalau 70 triliun itu dipakai untuk dibagikan ke desa atau untuk pertanian atau untuk pendidikan dan lain-lain. Karena praktis sebetulnya kalau pilkada melalui DPRD itu tidak ada biaya kecuali biaya ya minum teh kopi dah sama goreng-gorengan gitu ya, makanan kecil gitu ibaratnya seperti itu. Karena itu sesuatu yang rutin saja. Dan saya kira mudaratnya lebih banyak. Banyak orang mencontohkan misalnya wah ada Bupati A, Wali Kota A, bagus gitu ya. Tetapi kalau kita mengambil contoh yang dulu juga bagus, Ali Sadikin itu melalui DPRD. Terus siapa itu Gubernur Pak Nur ya dari Jawa Timur, itu juga melalui DPRD, luar biasa orang-orang kapasitasnya. Jadi saya kira tidak ditentukan oleh langsung atau tidak langsung, tapi oleh kapasitas orang itu. Belum lagi kalau kita lihat mudaratnya itu ya lebih banyak karena 330-an kepala daerah yang dipilih langsung itu terlibat dalam kasus-kasus, utamanya adalah kasus korupsi. Nah ini adalah salah satu alasan juga mengapa kita bisa mengevaluasi. Ya, dan dua-duanya demokratis. Direct or indirect election di negara-negara itu pilihan. Kalau di negara-negara barat pada umumnya bahkan indirect. Oke. Di Amerika itu indirect, di Perancis indirect, dan di negara-negara lain. Baik, jadi substansi boleh saja berubah dengan sejumlah alasan-alasan tadi Mas Yunarto bahwa memang ternyata mudaratnya lebih banyak. Salah satu dari segi biaya saja. Kemudian kalau bicara soal kapasitas orang lebih pada orang yang bukan mekanismenya. Bang Fadli mungkin belum menjawab, nanti bisa menjelaskan pertanyaan dari Profesor Johar Mansyah, bukan dari kami yang menolak RUU Pilkada ya. Bagaimana momentumnya bisa bersamaan setelah Pilpres. Tadi Prof Jo juga mengatakan kebetulan setelah Pilpres seperti mendapatkan hidayah bersama-sama mendorong RUU Pilkada dan mengembalikan ke DPRD. Ya, nanti saya jawab supaya supaya kemudian masyarakat tidak menduga ini hanya pertarungan syahwat politik pasca Pilpres. Itu poin pertama. Poin kedua secara substansi, saya ingin menggunakan logika dari para pengusung RUU Pilkada. Saya tidak ingin menggunakan logika mengenai survei, karena nanti pasti dituduh lembaga survei akan kehilangan job. Nah, itu sama saja seperti kita bisa menuduh balik bahwa partai jangan-jangan mengusung karena hampir bangkrut juga karena selama ini tidak mendapatkan jatah, tidak lewat DPRD. Ini tidak selesai kalau berbanding seperti itu. Masuk ke substansi, satu contoh berkaitan dengan masalah politik berbiaya tinggi. Ada dua variabel dalam politik berbiaya tinggi. Pertama, political cost, biaya penyelenggaraan pilkada. Yang kedua yang disebut dengan money politics. Ini adalah high political cost yang ilegal. Kalau kita ingin bicara skala prioritas, mana yang harus dipangkas supaya kemudian menjadi hemat? Apakah kemudian kita harus menghapus political cost yang merupakan turunan dari sebuah sistem?
Atau jangan-jangan lebih baik kita fokus dalam money politics. Karena Bang Fadli dalam beberapa pernyataan juga menyatakan tidak ada jaminan money politics itu sudah bisa dihapuskan dengan pilkada DPRD. Bahkan KPK sudah mengatakan potensinya jauh lebih besar kalau menggunakan mekanisme DPRD karena sistemnya akan lebih tertutup. Yang kedua masih berbau korupsi. Saya tidak setuju dengan pernyataan menyesatkan bahwa pilkada langsung seakan-akan menghasilkan koruptor lebih banyak. Karena data 330 kepala daerah. Yang ingin saya katakan analogi. Apakah pada zaman Orde Baru koruptor yang ditangkap itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Apakah berarti Orde Baru lebih baik? Atau ada faktor lain yang menyebabkan koruptor ditangkap lebih sedikit? Tapi banyak juga bupati memang kepala daerah tadi yang... Ketika ada KPK, itulah yang menyebabkan kenapa kepala daerah sekarang jadi terbuka ketika melakukan korupsi. Jangan kemudian kita membakar lumbung ketika kita ingin membunuh tikus. Ini logika yang saya katakan. Yang terakhir harus jawab oleh Bung Fadli adalah... Ada dua bagaimana jelaskan kita sudah menetapkan sistem pemilihan langsung di level pusat, tetapi dan itu penegasan dalam sistem presidensial kita, tetapi kemudian kita ingin menggunakan sistem yang berbeda di level daerah. Ini akan menimbulkan kekacauan tata negara ketika kita bicara mengenai sistem pemerintahan. Biar dijawab langsung. Bang Fadli, singkat pada tadi dua pertanyaan tadi. Yang pertama, kenapa ini disampaikan oleh, kenapa setelah Pilpres berubah? Kemudian tadi yang terakhir ada pertanyaannya berbeda nih, Pilpres berbeda, kemudian di pemilihan kepala daerah berbeda dengan Pilpres. Jawabannya sangat mudah saja ya. Masalah momentum itu ya memang kita baru bisa memikirkan hal-hal yang lebih substansial, ini kan pasca Pilpres. Ya, dan kalau kebetulan sama karena memang kita di Koalisi Merah Putih mempunyai komunikasi, koordinasi dan konsolidasi yang cukup bagus ya, dan kemudian dari diskusi-diskusi itu kita menyepakati ini kita perlu diubah. Bukan hanya RUU Pilkada, saya kira banyak hal yang perlu kita ubah secara substansial karena masalah ketatanegaraan kita ini masih harus dibenahi gitu ya. Kalau menyangkut masalah tadi berbeda, kalau kita lihat dalam konstitusi saja berbeda. Kalau Pilpres itu memang dipilih langsung, ini hasil amandemen ya. Tetapi kalau Pilkada, gubernur, bupati, wali kota disebut dipilih secara demokratis. Nah, direct or indirect election itu bisa demokratis. Apalagi namanya saja kan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi memang kecuali kalau kita tidak percaya dengan perwakilan, ya dibubarkan saja itu DPR, DPRD, dan sebagainya. Jadi memang rakyat memilih dewannya, baik di tingkat pusat DPR, DPRD, karena menjadi perwakilan rakyat, gitu ya. Dan ini sesuai dengan Pancasila, sila keempat. Jadi saya kira tidak ada masalah dalam hal itu. Ini adalah pilihan kita. Kita mau memilih yang mana yang menurut kita baik. Nah kalau masalah korupsi jelas dong ada korelasinya. Tidak hanya di penyelenggaraan, tetapi kita percaya, Saudara Yunarto saya kira harus jujur mengatakan bahwa demokrasi kita dari hari ke hari semakin mahal. Ya, kenapa makin mahal? Ada biaya untuk pencitraan, ada biaya iklan, ada biaya ini, biaya itu. Belum lagi kalau itu biaya untuk mahar politik, biaya untuk konstituen, makan, dan sebagainya. Jadi biaya politik mahal. Dan ini politik akhirnya dikuasai oleh kaum pemodal. Baik, Bang Fadli. Ya, kaum pemodal inilah yang kemudian dimanfaatkan juga oleh lembaga-lembaga survei ya untuk menarik menjadi satu pembiayaan mereka. Dan ingin dikembalikan oleh partai-partai untuk mendapatkan mahar lebih besar. Itu kalau kita menggunakan logika sempit dari Fadlizon. Kalau gitu misalnya calonnya dari kita, masa ini asumsi semua lah. Saya pikir begini, ada beberapa hal kita bisa klarifikasi. Bung Fadli tadi mengatakan dan menggunakan istilah konstitusi. Bung Fadli mungkin tidak membaca sejarah amandemen UUD 45 kita. Undang-Undang 32 2004 itu dilakukan setelah ada amandemen ketiga berkaitan dengan pemilihan presiden langsung. Sementara pasal 18 ayat 4 yang berkaitan dengan istilah demokratis dalam pilkada itu ada di dalam amandemen kedua tahun 2000. Kenapa kemudian dibuatlah sebuah Undang-Undang 32 2004 yang mengamanatkan pilkada langsung? Itu adalah sebuah konsekuensi dari pilihan sistem kita terhadap sistem presidensial. Saya tidak ingin mengatakan bahwa sistem presidensial adalah sistem yang terbaik. Tapi ketika kita sudah menetapkan itu di level nasional, kita harus konsisten. Itu saja menurut saya dan tidak dijawab dengan baik. Terima kasih Mas Yunarto, terima kasih Bang Fadlizon, dan terima kasih juga ke Pak Johermansyah Johan atas waktunya sudah di perbincangan kami di Breaking News. Dan akhirnya saya Muhammad Rizky kembalikan lagi ke Divi Lukmansyah dan Sinta Puspitasari.